Ya bayarannya piro itu diterima aja. Jadi wali Mang. Iya. Nah, jadi menurut saya kita harus sistematis. Okay. Kita harus sistematis. Iki loh ngobrol Pasuruan. Ya, Gus, masuk di pertanyaan selanjutnya kayaknya. Kan kita sudah memasuki debat publik kemarin. Tapi memang ada beberapa hal yang kadang-kadang membuat selempe. Apa bahasa Indonesia selempe? Kurang jelas. Kurang jelas. Kurang jelas. Waktunya pendek. Selempe. Ya, kurang jelas. Mungkin kaitannya juga dengan statement jenengan. Nah, sekarang ini kan lagi banjir-banjirnya. Ya karena mau gimana lagi. Saya juga lek awak dhewe lek kepingin gak kena banjir urip ae nang nggonan Kuning Purwosari katakanlah gitu ya. Tapi itu tidak seperti itu karena ini memang daerah hilir yang kemudian akhirnya seringkali terdampak banjir. Nah, jenengan kemudian ngomong soal diakrabi banjir itu. Betul. Akrab banjir. Nah, ini apa sebenarnya pemahaman? Akhirnya ngomong wes senang aja akrab. Ini kesempatan baik untuk menjelaskan. Waktunya kan kemarin pendek. Jadi akrab dengan banjir itu. Ya jangan panjang-panjang juga, Gus. Ya enggak. Tapi kan paling enggak lebih ya lebih urut gitu lah. Yang pertama akrab atau damai atau beradaptasi. Itu sebenarnya istilah yang sama dalam mitigasi bencana. Oh ya. Itu istilah yang sama akrab aja. Sama juga dengan ketika misalnya Indonesia, ini juga harus masyarakatnya juga akrab dengan bencana. Gitu. Iya sama. Karena ketemu longsor, ketemu macam-macam itu. Itu istilah itu dalam mitigasi bencana. Maksudnya itu ya? Jadi akrab itu begini ya, adaptasi. Nah misalnya gini, kalau sampean tinggal di gunung yang berapi, yang seringkali mengeluarkan seperti kelut gitu. Kelut. Kalau Anda tinggal di gunung berapi ya harus tahu lingkungannya dengan baik, akrab. Ketika mereka batuk, mereka mau meletus ya minggir dhisik. Itu kan namanya akrab dengan lingkungan, tahu, paham. Karena tentu kita tidak bisa tahu kapan meletus. Tapi ada proses kan gitu. Yang semuanya harus dikenali. Jadi kalau istilahnya itu gini, bahwa semua ini bisa diketahui. Kapan datangnya banjir atau letusan gunung berapi itu diketahui, kecuali gempa yang sekarang ini masih yang belum tiba-tiba ada. gitu ya. Nah gitu, ini dalam kebencanaan. Jadi harus dipahami dulu ini konteks kalimat itu ya harus dipahami sebelum berkomentar gitu. Belum menanggapi itu harus dicerna dulu bahwa akrab dengan banjir itu istilah sama dengan adaptasi, sama dengan berdamai dengan banjir. Istilah gila sama tinggal di hidup atau tinggal di sekitar gunung berapi, maka harus tahu. Kayak orang yang tinggal di Gunung Kelut gitu. Kalau misalnya tinggal di pesisir ya harus tahu. Suatu saat mungkin ada tsunami, suatu saat. Nah yang di bantaran sungai juga harus nyadari bahwa harus suatu saat akan ada banjir seperti tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Banjir bisa aja diatasi dengan ngeruk sungai ini dan lain-lain. Tapi ini kan faktor alam. Lebih-lebih kota Pasuruan itu bukan hulu tapi hilir. Sehingga yang secara otomatis air itu kiriman. Nah, karena ini kiriman kita kadang-kadang nggak banjir, tadi sebut ada banjir karena kiriman. Nah, maka itu kita harus akrab. Tidak hanya masyarakatnya, tapi pemerintahnya. Satu, masyarakatnya harus punya kesadaran, sekarang ini musim banjir, yang tinggal di bantaran sungai yang biasanya banjir harus bersiap-siap. Dan mereka tahu apa yang dilakukan ketika banjir itu datang. Saya kira warga di bantaran sungai sebagian sudah tahu apa yang harus dilakukan kalau banjir. Kan gitu. Ini akrab, kan gitu. Nah sekarang pemerintahnya juga harus akrab. Berdamai, beradaptasi, mengerti persoalan-persoalan yang dihadapi warga ketika terjadi banjir. Misalnya, kita tahu kalau banjir itu lampu oleh PLN lampu itu dimatikan, listrik itu dimatikan. Maka kita harus siapkan lampu-lampu tenaga surya yang menjadi alternatif ketika ada banjir. Maka ketika banjir malam datang, lampu masih terang buat evakuasi. Lu syukur-syukur kalau di setiap rumah yang daerah bantaran sungai itu disiapkan lampu-lampu darurat itu, tenaga surya. Ini akrab polisinya, programnya akrab dengan banjir. Terus yang kedua pejabatnya ya, terutama pimpinannya.
mungkin kalau terus terang ini saya ingin mengatakan ASN itu tergantung pimpinannya. Pegawai negeri itu kan ada pasal-pasalnya, ada tata tertibnya, ada aturan-aturannya dalam bekerja. Itu tergantung pimpinannya. Yeah. Pimpinannya ke sana dia ikut. Apa yang diputuskan pimpinan mereka biasanya ikut. Itu dulu. Nah, kalau pejabatnya akrab, pimpinannya akrab dengan banjir, maka dia tidak akan pergi pada saat musim banjir atau musim hujan. Harus ready ya. Ready, standby di tempat untuk menganti. Komando di tangan dia, standby di sini. Itulah yang namanya akrab dengan bencana. Akrab ini beradaptasi. Tapi begini Gus, mohon maaf, saya salah dulu. Ya, mungkin. Nah, begini. Nah, ini juga jadi bagian dari kemudian masyarakat kita kadang-kadang, wah, Gus Ipul kan sudah lama ini jadi wakil gubernur, juga kaitannya dengan policy kan, kaitannya dengan itu. Kemudian melihat Kota Pasuruan, ini kan dari 10 tahun itu kan juga tahu. Banjir ini bentino. Nah, dinamika itu juga, apakah kita masih punya kesempatan untuk menatanya kembali? Kalau saya secara logika memang ya mesti ya emang daerah hilir, nanti pasang juga mesti kena dan tapi termasuk dari satu kunci tadi akrab. Nah, selama ini Gus Ipul sudah pernah melakukan sesuatu yang kaitannya dengan saya selalu datang sebenarnya. Juga ngajak koordinasi seperti Kota Sampang itu ikut terlibat dan mengurangi. Kita tidak bisa menghilangkan karena Kota Pasuruan, Kota Sampang, mohon maaf ini sebagai contoh. Itu di bawah permukaan air laut. Jadi ketika air datang di sini rob ya sudah otomatis pasti banjir. Kalau Pasuruan Gus? Lah sama, itu juga kalau pas rob ya itu kan nggak ketemu antara laut dengan air ini akhirnya banjir. Pernah sudah pernah ngomong juga kayak sudah. Loh kita ini kan sudah berkali-kali rapat koordinasi. Saya juga menyaksikan kunjungan beberapa kali. Beberapa kali ya kita coba kan gini ada wewenang pusat, ada wewenang provinsi. Ini memang nggak bisa sendirian. Ada wewenang kota. Wewenang kota ada. Maka ini memang perlu sinergi. Pada masa itu sudah pernah Gus? Berulang-ulang. Memang ya kadang faktor anggaran, ya kadang faktor ini ya kita sampaikan aja. Kita sudah usulkan. Kalau hari ini untuk misalnya bukan menyelesaikan dalam artian yang secara nol gitu ya, enggak. Tapi paling tidak mengurangi ini apa? Misalnya siapkan pompa. Gitu ya? Iya, paling nggak minimal pompa lah membuang. Itu salah satunya. Bendungan, sudetan, ya tinggal kesepakatannya atau apa yang dilihat secara tentu perlu melibatkan ahli. Maka yang saya maksud di sini adalah Kota Pasuruan harus siap menyiapkan skenario, menyiapkan roadmap penyelesaian banjir khususnya di hilir. Yang itu kita tawarkan ke provinsi, kita tawarkan ke pusat. Jadi kalau saya terus terang ditanya apa berbuat ya sudah sebisa mungkin berbuat. Pada masa diberikan amanah. Iya sudah bisa berbuat. Kita lihat Malang di Lawang sana ya tahu zaman kita bikin penanaman di atas. Kan kita lihat hulunya juga. Hulunya juga diperhatikan. Jadi kita terus terang kita ikut juga tetapi tidak semua selesai. Siapapun nanti terus terang kalau saya mau nyampaikan kalau saya jadi nanti akan hilang banjirnya nggak mungkin tapi mengurangi mungkin mengurangi masih mungkin itu pun harus kerjasama dengan pusat dan juga provinsi. Terus yang bisa apa kita ajak warga untuk siap-siap mencari cara yang paling mudah untuk bisa mengurangi air. Satu itu. Yang kedua mereka punya kesadaran tahu apa yang harus dilakukan kalau sedang banjir. Yang ketiga pemerintahnya. Sekali lagi pemerintahnya. Misalnya ini nyiapkan pergudangan di sana. Nyiapkan kapal, perahu, karet yang sudah ready di tempat itu. Tidak perlu nanti cari-cari lagi. Wis dekono iku wis. Gitu. Terus tenaganya lampunya lampu tenaga surya. Jelas kan ini menurut saya. Jadi kok bisa jadi dipelintir akrab dengan banjir. Jadi tidak hanya mengakrab, tapi ini tapi kan sudah biasa Gus. Pelintir-memelintir ini di dunia persilatan. Iya, biasa. Sudah berkali-kali. Nah, ini Gus. Nah, ini kan juga nyerempet lagi ke posisi yang sudah pernah diselenggarakan dan Gus Ipul juga ada di dalamnya masa debat kemarin kan ya. Ada beberapa kali dengan pengen menyampaikan ini ada data dan sebagainya yang dilihat di sari kertas juga kan kaitannya dengan beberapa poin. Nah apa Gus sebenarnya yang ingin disampaikan ada data apa yang kemarin dikumpulkan oleh Gus Ipul yang harus yang nggak jawab sama sekali kan namanya anggaran pendidikan. Oh iya. Itu dalam datanya Kementerian Dalam Negeri hanya 9
sekian persen. Padahal tahun 2016 pernah 11%, jadi turun jadi 9%. Jadi cukup serius pendidikan mestinya naik kok malah turun. Kenapa ini? Ini sesuatu yang menurut saya perlu dijawab gitu loh. Lebih-lebih kondisi situasi sekolah kita yang belum sepenuhnya baik. Katakanlah masih ada 60 lebih gedung kelas-kelas yang rusak. Ya. Iya. Itu juga diproses, Gus. Saya mengamati sebagai jurnalis juga ada proses yang agak salah sih dalam mekanisme. Ketika anggaran sudah ada, mekanisme lelang sudah jalan, kadang-kadang juga ada hal-hal yang ya katakanlah oknum yang kemudian secara spesifikasi seperti yang terjadi. Nah itu kan di proses pengawasan. Apalagi jadi pemimpin daerah kan juga harus tahu, ini guna nopo dan sebagainya. Ya pelaksanaannya kan harus diawasi. Ya. Jadi menurut saya ini terus terang anggaran pendidikan itu cukup serius menurut saya dan real itu hanya 9% yang saya baca itu. Itu harusnya ditingkatkan Gus ya? Ya harus 20%. Ya. Memang ya repot gak gampang tapi harus dinaikkan terus. Nah ini sayang sekali dunia pendidikan kita. Ini anak-anak kita generasi penerus. Nah dijawab juga mulai kemarin. Nah, itu ini yang menurut saya perlu perhatian ke depan supaya masyarakat juga dididik. Pengelolaan anggaran juga belum terbuka Kota Pasuruan. Komisi Informasi Publik yang mengatakan masih tertutup pengelolaannya. Nah, ini juga masyarakat harus dididik untuk mengerti, memahami situasinya. Ya jadi banyak pokok-pokok persoalan yang mungkin perlu dipahami dengan baik. Nah, Gus apa yang harus diperbaiki Gus misalnya? Ya ini untuk kemarin kan sempat seru. Nah ini kan akan tanggal 8 November juga. Iya. Ya banyak lah, ya banyak. Kita kembali lagi ke layanan kesehatan. Kemarin juga kita sampaikan ya angka-angka yang konkret tentang layanan kesehatan di Kota Pasuruan. Terutama dalam menghadapi masa COVID-19 ini. Anggarannya masih tersisa banyak. Anggarannya masih tersisa banyak. Kan ada beberapa yang mesti dikuati. Karena COVID ini kan ya pancet seperti ini kondisinya dan masyarakat kita juga butuh. Nah ini pemimpin daerah juga harus benar-benar punya komitmen. Nah, iya. Ngomong layanan kesehatan ya ngomong COVID berarti kan? Iya, layanan kesehatan COVID. COVID ini yang paling konkret. Satu harus diakui bahwa kita tertinggi se-Jawa Timur tingkat kematiannya maupun tingkat kematiannya risiko sembuhnya itu rendah. Jadi kematiannya tertinggi, kesembuhannya terendah. Ini fakta. Ya ini harus dilihat apa yang dilakukan gitu loh. Uangnya masih banyak, kenapa tidak dibelanjakan? Satu, katakanlah kalau di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan itu kan ada 3 itu yang terkenal itu. Tes, tracing, sama treatment. Untuk tes, kenapa nggak punya mesin atau mobil PCR. PCR-nya nggak ada, ini baru rencana. Udah lewat kemarin masa kritis itu nggak ada. Tuh untuk tes, ya kan. Yang kedua, ketika tracing, ya mestinya ada aplikasi yang disiapkan. Ya, ketika treatment untuk kuratif, tindakan kuratif, harusnya rumah sakitnya sudah siap. Atau pada saat isolasi mandiri. Nah itu nggak apa-apa di rumah. Kalau nggak punya disiapkan. Saya dapat laporan isolasi yang bareng-barengnya itu juga kurang baik. Nah jadi di sini bisa dilihat, diperiksa satu-satu detail. Ayo kita lihat, ayo kita debat. Coba dicek ini apa yang sudah dilakukan untuk tes ya, tracing sama treatment itu. Itu bidang kesehatan. Bidang ekonominya apa yang sudah dilakukan di berarti nanti PR-nya jenengan banyak Gus. Iya. Kan gitu. Enggak saya ngomong COVID tok ini. COVID itu ada anggarannya 100 M atau baru 39% atau apa penyerapannya. Siap Gus, misalnya jadi wali kota sing didandani akeh, duwe didik Gus. Kota ini kecil loh Gus. Ada yang bisa kita tangani, ada yang kita datangkan investor, libatkan swasta, ada yang kita minta bantuan provinsi sama pusat. Bisa lah. Kita banyak orang-orang ini yang mau dilibatkan, asal diajak bicara. Orang-orang yang investor lah sebut saja di Kota Pasuruan ini yang kepingin maju di maju banyak, saya yakin ini kurang. Menurut saya ini salah satu hal yang penting. Gus Ipulnya ini loh, maksud saya Gus Ipulnya
sebagai seorang Gus Ipul, iki kota ini cilik loh sakjane. Kota ini kecil secara proses anggaran, bagaimana memajukan. Nah, ya cara pandangnya aja. Kalau ini berani kecil jadi lebih bayarannya medidi iki sakjane. Jadi ya kita jangan mikir bayaran. Niat ya. Ya. Itu sudah ada ketentuannya semua lah. Ya kita gunakan anggaran yang sesuai ketentuan. Ya bayarannya piro itu diterima aja. Jadi wali Mang. Ya. Nah, jadi menurut saya kita harus sistematis. Kita harus sistematis gitu. Kita tidak bisa sepotong-potong, kita harus sistematis. Tapi intinya sebagai kesimpulan ini ya. Pertama, saya minta ini dipahami betul soal kata-kata akrab dengan banjir. Itu adalah bagian dari mitigasi bencana. Saya pikir sudah jelas tadi. Ya, jelas ya, sangat jelas ya. Sangat jelas. Jadi masyarakatnya, program pemerintahnya dan pejabatnya. Kalau programnya itu harus sesuai kebutuhan nih wis. Wis saiki jelas aku wis mari keliling nang rono sing dibutuhno iku tolong dibangun satu atau disediakan listrik tenaga surya. Yang kedua kapal dan lain perahu dan juga stok makanan yang disiapkan 1 bulan. Kalau jadi wali kota harus siap itu berarti omongan. Semua harus ada itu. Sementara pejabatnya tidak boleh pergi pada saat musim hujan. Itu jadi akrab. Jadi paham dengan bencana. Terakhir Gus, ini closing ya. Iya. Closing kita ngomong. Sakjane golek opo Gus Ipul dadi wali kota Pasuruan? Jawabannya pendek Gus. Jangan panjang-panjang, panjang. Golek opo Gus Ipul dadi wali kota Pasuruan gitu. Sing digoleki tadi. Ingin ikut berjuang. Nek berjuang itu insya Allah catatannya akeh. Gitu ya. Golek swarga. Ya enggak, ikut berjuang aja dicatat ya. Pokoknya kita ini ingin ikut berjuang. Nek ikut perjuangannya enak wis. Gitu ya. Ya sing digoleki iki ya apa yang bisa kita berikan. Intinya ginilah, ikut berjuang yang intinya itu ingin punya manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Berikhtiar loh ini, berikhtiar untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan Gus Ipul meyakini bahwasanya jadi itu akan seperti itu ya. Ya, intinya itu. Inginnya ngoten. Oke, matur nuwun sampun rawuh di acara kita matur nuwun, matur nuwun. Luar biasa. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat bagi semuanya dan jelentreh. Ya sih ketemu wes pertanyaan. Boleh Gus berarti. Oke, terima kasih. Kita akhiri obrolan kita yang cukup panjang dan ganyang ini mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Ipul.